Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Febi hebat, Febi kudas. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa belajar bersama lagi dalam mata kuliah Praktek Mikro Bank Syariah 2, yaitu pada akad musyarakah. Tidak terasa sudah pertemuan yang ke-6 ya. Berarti satu pertemuan lagi kita sudah akan melaksanakan ulangan tengah semester atau UTS. Nah, sebelum kita mulai pertemuan pada hari ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kemarin pertemuan yang pertama sampai dengan yang ke-5 kemarin, kita telah membahas mengenai konsep-konsep yang ada di dalam akad musyarakah, baik terkait dengan rukun, syarat, kemudian dasar hukum, dan yang kemarin sampai dengan berakhirnya akad musyarakah dan bagaimana kita cara memberikan pembiayaan, yaitu dengan menganalisis atau menerapkan 5C dan juga 7P di dalam pemberian akad musyarakah atau yang kita kemarin namakan dengan prinsip pemberian pembiayaan. Nah, sesuai dengan jadwal yang kita bahas pada pertemuan yang pertama, selain kita belajar tentang teori-teori musyarakah, maka praktek itu juga sangat menentukan dalam mata kuliah ini. Maka akan ada yang namanya monitoring. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan mencoba memonitoring dari pembiayaan yang telah dilakukan oleh teman-teman semua. Jadi sampai sejauh mana praktek yang sudah kita laksanakan sampai dengan pertemuan hari ini. Nah, monitoring pada pertemuan ini nanti akan ada 2 macam ya. Yang pertama monitoring terkait dengan kegiatan individu dan juga kegiatan praktek yang dilaksanakan oleh kelompok dari masing-masing kelompok yang dilakukan. Jika nanti di e-learning itu nanti silahkan diisi tentang kegiatan yang sudah dilakukan dari masing-masing individu. Kalau yang sebelum-sebelumnya dilakukan resume ya, resume masing-masing mahasiswa, dan ini nanti akan coba saya rangkum siapa saja yang sudah meresum. Kalaupun hari ini tidak memungkinkan, maka akan saya sampaikan di pertemuan yang akan datang, sekaligus menyampaikan dari kisi-kisi yang akan dilaksanakan sebelum UTS. Kemudian ada monitoring yang berupa kelompok, itu nanti akan saya beri kerangka di grup WA ya, di grup WA. Kemudian dari perwakilan kelompok bisa diisi, tetapi yang di e-learning ini bisa diisi secara pribadi sehingga kita semua bisa mengetahui, kita semua bisa mengukur apa yang telah dilakukan, baik itu yang dilakukan oleh masing-masing kelompok dan juga oleh masing-masing individu. Oke teman-teman mahasiswa, sebelum ke praktek hari ini, seperti kelas-kelas yang lain dan juga hasil dari backup dari resume ya, maka pada kesempatan hari ini saya berikan gambaran terkait dengan tugas resume yang telah dilaksanakan. Nah, seharusnya pada hari ini akan saya eksplor semacam ini tugas resume yang telah dilaksanakan. Misalnya ini pertemuan ketiga, itu ada berapa mahasiswa dan siapa saja. Kemudian
resume yang keempat ini seperti ini ya. Pertemuan yang keempat itu ada misalnya ini 16 mahasiswa, namanya adalah ini semua. Nah, begitu juga di kelas ini, karena kelas ini lumayan banyak, maka akan saya resume dan siapa saja yang telah melakukan resume, dan akan disesuaikan juga warna-warna yang telah disesuaikan dengan yang mengisi di e-learning. Jadi ada setidaknya 3 kategori ya dari teman-teman jenis meresumnya. Ada yang meresum itu diambil judulnya saja, ada yang meresum itu keseluruhan semuanya, ada juga yang meresum itu sudah ganti hari atau ganti waktu yang telah ditentukan, itu juga ada. Dan selama e-learning atau di dalam tugas resume masih dibuka, ini saya beri kelonggaran, silahkan bisa mengisi. Tetapi kalau sudah terkunci dengan otomatis, maka teman-teman mahasiswa semua tidak bisa menyusulkan tugas resume, tetapi tugas resumenya bisa disimpan untuk belajar. Yang jelas sebelum UTS dilaksanakan, tugas resume sebagai absensi yang kedua juga, selain itu juga mengukur dari keaktifan dari teman-teman semua, dan ini nanti biasanya saya gunakan sebagai acuan untuk menentukan nilai yang sebelum menjadi nilai akhir ya. Ketika nilai UAS ataupun UTS-nya sangat rendah karena presentasinya juga sedikit, maka pasti akan saya lihat keaktifan dan juga tugas resume yang dilaksanakan atau tugas-tugas yang telah dilaksanakan. Ketika ini nanti tugas UTS UAS-nya kurang maksimal, maka bisa dibantu tugas-tugas harian semacam ini, baik kehadiran maupun tugas-tugas semacam ini. Dan untuk kelas ini nanti akan saya lampirkan, kalau tidak di pertemuan hari ini maka pertemuan yang akan datang akan saya lampirkan backup dari siapa saja yang telah melakukan resume, dan nilai juga langsung saya berikan di e-learning secara otomatis. Selain itu pintu untuk mengupload dari resumenya itu juga akan dilaksanakan secara otomatis. Maka dari teman-teman kemarin banyak yang menanyakan, loh Pak, kok sudah tidak bisa untuk mengupload? Karena itu sudah otomatis tertutup ya, ruang dari resume itu sudah tertutup. Maka teman-teman semua harus bersabar, dan itu untuk melihat tingkat keaktifan, karena pasti saya memberikan waktu minimal itu sampai dengan hari esok. Jadi ketika jadwalnya hari ini, pasti setidaknya sampai dengan besoknya itu ruang resume itu masih terbuka. Jadi waktu yang saya sediakan untuk masing-masing mahasiswa itu tidak hanya pada waktu mata kuliah ini berlangsung, tetapi ya paling tidak sudah sampai dengan ganti hari itu sudah saya berikan waktu. Kalaupun dari teman-teman mahasiswa itu kebagian jam terakhir misalnya sampai dengan 4:30, pasti waktu yang diberikan itu minimal sampai hari besoknya jam 12, jam 1, pasti ada jeda waktu yang agak lama. Nah, teman-teman semua sambil menunggu hasil dari rekapan dari yang sudah melaksanakan resume, maka akan saya sampaikan praktek pembiayaan pada hari ini. Sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, bahwa hari ini adalah monitoring. Jadi materi kita adalah monitoring untuk memastikan
praktek dari teman-teman semuanya, baik secara kelompok maupun secara individu ya. Pertemuan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima sudah kita laksanakan pada hari ini. Sudah pertemuan atau tahap praktek yang ke-6, yaitu prakteknya adalah sudah berjalannya usaha yang telah dilaksanakan atau pembiayaannya sudah pada tahap berjalan. Intinya kalau pertemuan yang kelima kemarin itu nasabah sudah harus menerima uang dari pembiayaannya, maka pertemuan yang keenam ini nasabah sudah mulai melaksanakan atau bahkan sudah ada yang melaksanakan angsuran. Namun demikian sampai dengan hari ini masih juga ada kelompok yang masih melakukan pengajuan ya, tidak perlu saya sebut karena masih ada beberapa yang juga masih melakukan pengajuan. Dan ini saya harapkan untuk segera diselesaikan pengajuannya dan juga dilaksanakan pencairannya. Bahkan yang sudah saya ACC sudah cair, masih ada juga yang belum diambil atau belum dilakukan penyerahan kepada nasabahnya masing-masing. Semakin molor maka nanti selesainya juga semakin lama. Ketika temannya sudah pada agenda pembuatan laporan, pasti akan tertinggal karena belum melakukan pelunasan ya. Kemudian perlu diketahui dari teman-teman semua bahwa praktek pembiayaan kita itu maksimal 2 bulan ya, maksimal 2 bulan atau 8 minggu maksimal. Jadi kalau maksimal itu paling lama. Jadi selesai tidak selesai 2 bulan itu sudah harus melakukan pelunasan atau sudah selesai, sehingga nanti setelah itu sudah fokus dalam pembuatan atau penyusunan laporan kegiatan. Nah, sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan di awal tadi bahwa pada hari ini adalah monitoring, maka akan saya sampaikan form baik itu secara kelompok. Jika kelompok yang saya share di grup PA ini nanti bisa disampaikan secara perwakilan, kemudian di e-learningnya silahkan disampaikan secara individu. Kalau individu, apa yang telah dilakukan dari teman-teman semua selama praktek sudah 6 kali pertemuan atau 6 kali tahapan ini. Misalnya saya hanya melaksanakan praktek itu menyerahkan KTP saja, atau saya hanya mengikuti hasil dari musyawarah kelompok misalnya seperti ya, silahkan nanti ditulis seperti itu. Atau bahkan saya tidak melakukan apa-apa karena sudah di handle oleh teman si A misalnya begitu ya, silahkan disampaikan. Jadi apa yang sudah dilakukan, kalau tidak melakukan ya silahkan dilaporkan apa yang telah dilakukan. Jika melakukan, saya misalnya melaksanakan menyusun laporan, kemudian menyusun pengajuan, kemudian mencari nasabah sendiri, kemudian melakukan pencairan dan memberikan nasabah secara sendiri. Nah, ini juga silahkan dilaporkan, itu yang berbasis individu di e-learning. Nah, ketika di WA group nanti akan saya berikan form, nanti bisa diisi sesuai dengan contohnya. Dan perlu saya ingatkan, perlu saya sampaikan terkait dengan praktek pembiayaan ini, teman-teman silahkan menyimak apa yang telah saya sampaikan ini secara detail, maksudnya secara selesai ya. Jangan sampai dicuplek-cuplek atau bahkan belum disimak
Sehingga ketika praktek ini banyak yang ditanyakan, padahal sudah saya jelaskan di penjelasan saya, baik itu terkait dengan penyusunan file, penamaan file, kemudian isinya bagaimana. Ini sudah saya sampaikan. Jangan sampai ini nama filenya bagaimana Pak, padahal sudah saya terangkan di penjelasan. Selain itu banyak juga lampirannya bagaimana. Ada yang melampirkan fotokopi KTP itu dilaksanakan di Google Drive, sehingga di pengajuan itu di form itu diisi alamat Google Drive. Lah, padahal di form itu harus dilaksanakan atau ditulis diisi di sana, misalnya fotokopi KTP atau KK, atau kalau tidak punya misalnya hilang semua SIM misalnya, boleh. Nah, itu diisi alamat Google Drive. Padahal itu kan seharusnya fotokopi KTP, begitu saja, kemudian dilampirkan. Nah, ini masing-masing mahasiswa banyak sekali yang tidak melampirkan fotokopi KTP atau KK ketika pengajuan, sehingga masih harus dilaksanakan revisi. Kemudian selain itu, dalam praktek ini perlu saya evaluasi juga khususnya akad musyarakah ya. Musyarakah itu adalah usaha, sekali lagi usaha. Dalam sebuah usaha, dalam perbankan syariah, baik itu di bank-bank umum maupun yang kita praktekkan, itu namanya usaha, pasti keuntungannya itu belum fix atau belum bisa dijelaskan, disampaikan nominal hasil kita berapa, karena usahanya belum dilaksanakan. Berbeda dengan akad murabahah. Kalau murabahah itu jual beli itu sudah bisa dipastikan, karena beli kita sekian, dijual sekian. Itu kalau jual beli. Kalau dalam usaha berbeda, modalnya sekian, dari nasabah sekian, dipadukan, kemudian nanti bagi hasilnya berapa, itu kan belum bisa diketahui nominalnya. Hanya bisa diketahui nanti pembagiannya, usahanya itu sekian persen untuk nasabah, sekian persen untuk banknya. Hanya seperti itu. Kalau nominalnya misalnya 20.000 atau 50.000, itu belum boleh. Itu sudah mengandung gharar, tidak jelas, atau maisir ya, perjudian. Karena usahanya bisa jadi nanti meskipun ini nanti usaha misalnya untuk usaha konter misalnya, itu usahanya sudah jelas hasilnya sekian, tapi itu kan masih kira-kira, belum menjadi hasil yang akhir, belum menjadi hasil akhir. Bisa jadi labanya nanti lebih dari itu karena usaha, bisa jadi labanya itu nanti tidak sampai perkiraan itu, bisa jadi karena bebannya terlalu tinggi, prakteknya juga terlalu berat, misalnya seperti itu. Jadi nominal laba itu dilaksanakan di akhir, nominal laba ya, berbeda dengan murabahah. Kalau murabahah jual beli sudah diketahui dan itu pasti dijual sekian, nasabah mau apa ndak kan tinggal begitu. Kalau usaha ini kan nasabahnya masih mau melaksanakan, sehingga nominal ini belum bisa disebutkan. Lah, ini teman-teman banyak yang di sana sudah menyebutkan, sehingga pasti saya tanya dari mana ini hasilnya, pasti masih kira-kira, hasil dari kira-kira. Nah, ini kalau dalam akad musyarakah itu tidak boleh, karena pembagian keuntungan itu setelah dilaksanakan usahanya.
Kemudian ada beberapa kesalahan yang bisa mendarah daging ya. Perlu diingat yang sudah saya sampaikan di pertemuan awal, ada perbedaan murabahah, mudharabah, ijarah, kemudian rohan dan lain sebagainya. Yang paling menentukan adalah kalau dalam sebuah usaha baik mudharabah maupun musyarakah, dalam keuntungan itu maka disebut apa namanya? Bagi hasil atau basil. Kalau dalam form itu ada yang bahas ya, bagi hasil. Kalau murabahah itu margin namanya. Kalau dalam ijarah nanti namanya adalah ujroh. Nah, paling tidak itu ya. Jangan sampai ini marginnya dalam musyarakah misalnya. Marginnya 25.000. Marginnya 25.000. Padahal ini calon sarjana perbankan. Jangan sampai keliru. Ya, kalau dalam bank nanti misalnya teman-teman semua terjun itu sudah tidak terbiasa. Ketika musyarakah ya menyebutnya bagi hasil. Hasilnya sekian, 80-70 misalnya begitu. Nanti kalau sudah di akhir hasilnya 50.000 kalau sudah di akhir seperti itu. Jangan sampai di dalam akad musyarakah menyebutnya marginnya 25.000 loh. Ini berbeda ya. Kalau margin itu nanti sebutannya ketika akad murabahah. Kalau mudharabah kemudian musyarakah dalam usaha itu basil. Berbeda lagi dengan ijarah nanti, akad ijarah, maka menyebut ketika keuntungan atau kerugiannya atau ya condong ke keuntungannya itu namanya ujroh. Berbeda lagi ya. Kalau dalam musyarakah ingat bagi hasil atau basil. Nah, itu mungkin agenda kita hari ini ya. Kita tahap pertama sudah, 2 sudah, 3 sudah, 4, 5 dan kita ke tahap yang ke-6 yaitu ke monitoring. Monitoring nanti ada 2 di kelompok, yang berbasis kelompok dan juga berbasis individu. Nah, terkait dengan SOP yang sedikit berbeda ini sudah saya rangkum menjadi 10 poin ini, dan sebenarnya yang lainnya ini masih sama ya dengan SOP yang dilakukan kemarin. Berdasarkan keadaan yang saat ini masih dalam masa transisi lembaga perbankan, khususnya di perbankan syariah ya, baik itu di BSM, BRIS maupun bank yang digabung yang lainnya yang menjadi BSI, maka ada sedikit perubahan SOP yang ada di lab bank syariah. Nah, yang pertama ini terkait dengan pengisian form. Jadi teman-teman semua ketika sudah mendapatkan nasabah, hal-hal yang harus dilakukan adalah pengisian form di surat FEBI. Nah, ini jangan sampai menunggu ke tingkat ACC ya, karena nanti di sana masih proses menunggu atau masih belum disetujui. Nah, itu sesuai dengan tutorial, bisa diakses juga di YouTube tentang tutorial pengisian surat-surat FEBI. Di sana bisa langsung di-download ya, dengan diisi kemudian di-download. Nah, setelah diisi maka diajukan ke dosen. Diajukan ke dosen itu via WA, tidak perlu konsultasi secara langsung atau tatap muka, tetapi bisa dilakukan di WA dikirim. Nah, tentu sebelum dikirim ini form yang sudah diisi atau PDF yang didownload dari surat FEBI itu diedit. Diedit apanya? Diedit, dilampiri dengan fotokopi KTP, fotokopi rekening dan lain sebagainya, seperti
semester-semester sebelumnya. Itu digenapi, kemudian nama filenya disesuaikan, yaitu PMBS 6 kelompok berapa, kelas PS apa, PSG misalnya begitu. Karena nanti di kelas-kelas yang lain itu juga melakukan pembiayaan, maka nama file itu biar mudah mengidentifikasi diseragamkan. PMBS 6 kelompok berapa, kemudian kelasnya apa. Kemudian diajukan. Nah, setelah diajukan, apakah ini ada revisi, pembetulan, atau biasanya sudah betul, itu kemudian saya ACC. Kemudian nanti saya akan mengirimkan di tim lab sebagai bukti ACC. Nah, kemudian dari teman-teman ini perwakilan kelompok ini melakukan pencairan di lab ya. Kalau dulu pencairannya semuanya ditransfer, kalau saat ini pencairannya di lab tetapi perwakilan, tidak semua. Perwakilan mengambil ke lab. Apakah ini tidak boleh ditransfer? Kemudian bagaimana Pak ketika saya itu kelompoknya dari luar kota semua, misalnya dari Magetan, kemudian dari Pacitan, kemudian dari Bojonegoro dan lain sebagainya. Jadi jauh-jauh, bagaimana? Apakah bisa ditransfer? Bisa ditransfer ya, dengan menggunakan rekening BRIS. Kalau rekening BRIS atau BSM itu nanti tidak dikenakan biaya administrasi, biaya pengiriman. Tetapi kalau tidak punya, kalau semester 2 itu banyak yang belum punya BRIS atau BSM, boleh menggunakan BRI. Tetapi nanti ada potongan, ada biaya transfer atau biaya administrasi ya. Nah, itu tetapi itu diperuntukkan untuk yang jauh ya, untuk yang jarak dari kampus atau domisili ini jauh dari kampus dan tidak ada anggota kelompoknya yang tinggal di Ponorogo, sehingga boleh dilakukan via transfer. Nah, kembali lagi yang secara manual atau dilakukan pencairan ke lab Bank Syariah ya. Setelah saya ACC, bukti yang sudah ACC atau form yang sudah di ACC itu silakan di print, kemudian dilakukan pencairan atau dibawa ke lab sambil melakukan pencairan. Nah, untuk yang jauh maka print itu nanti akan kita usahakan yang penting file yang sudah di ACC ini terkirim ke lab. Kemudian angsuran mahasiswa ini nanti angsurannya sama ya, diangsur di teman-teman semuanya. Maksudnya diangsur sesuai jadwal, angsurannya berapa kali, ditampung dulu di kelompok, kemudian nanti waktu pelunasan ini nanti dilakukan pelunasan. Jadi sekali ke lab dilakukan pelunasan, tidak sering ke lab. Kalau dulu yang awal itu kan angsuran juga dilakukan di lab, karena mengingat ini masih pandemi, maka sebisa mungkin kita batasi untuk komunikasi dan mobilisasi interaksi ya. Maka nanti ke lab itu ketika pelunasan. Kemudian ketika nasabah dari teman-teman ini nasabah yang baru, maka seperti biasa nanti akan dikenakan saldo minimal. Saldo minimal dari
pembukaan pembiayaan itu saldo minimal, karena harus membuka tabungan ketika nasabah baru ya. Saldo minimal 10.000, jika nanti menggunakan buku tabungan itu nanti ditambah 10.000, jadi ada 20.000. Nah, bagaimana Pak jika menggunakan atau nasabahnya lama? Apakah boleh? Boleh. Tetap menggunakan nasabah yang sebelum-sebelumnya itu boleh, dan buku atau akunnya itu juga tetap digunakan, maka nanti tidak dikenakan biaya pembukaan rekening tabungan dan juga saldo minimal. Jadi masih menggunakan akun yang lama, buku tabungan yang lama. Tetapi ini dari teman-teman silahkan ditandai ya, silahkan ditandai untuk nasabah yang tidak baru atau nasabah lama, silahkan ditandai. Tandanya bagaimana? Setelah menginput nama di form, di surat-surat FEBI, di form nama itu, maka di belakang nama silahkan diberi dalam kurung keterangan nasabah lama ya. Setelah mengetik nama silahkan diberi keterangan dalam kurung nasabah lama. Otomatis nanti ketika mengentry itu adalah nasabah lama dan tidak dibuatkan buku tabungan baru, sehingga tidak dikenakan administrasi buka rekening dan juga saldo minimal. Kemudian saya harapkan dari teman-teman ini dari full timer lab itu mengharapkan untuk hari Jumat ya. Hari Jumat ini terkadang banyak repotnya di lab, maka jika bisa itu pencairan itu dilakukan sebelum hari Jumat. Bisa hari Kamis, hari Rabu, hari Selasa, hari Senin. Jadi nanti khawatirnya ketika jauh-jauh kemudian ingin melakukan pencairan itu lab tidak buka atau tidak ada orang, maka untuk menghindari itu dari teman-teman diusahakan hari sebelum hari Jumat sudah melakukan pencairan. Tetapi tidak menuntut kemungkinan bahwa Jumat itu tidak mesti kosong, tidak mesti repot. Nah, itu terkadang juga ada, tetapi untuk menghindari itu ya, saya misalnya perjalanan dari Pudak atau perjalanan dari Madiun atau perjalanan dari Selahung ya, jauh ke kampus, dan sampai kampus mau melakukan pencairan ternyata ada kendala. Nah ini kasihan ya, maka kalau bisa dilakukan sebelum hari, dilakukan selain hari Jumat. Nah, kemudian yang terakhir adalah bagi kelompok yang sudah ACC, hari ini juga, misalnya hari Selasa jam 8 ini ACC misalnya, sudah saya ACC, maka jam 8 ini pula bisa dicairkan di lab Bank Syariah tanpa menunggu jeda. Dan ini karena dilakukan selain manual ini ya, keunggulan dari manual, maka bisa langsung dicairkan ini. Kalau yang sistem transfer maka harus menunggu jeda, ketika sepi langsung diproses, tetapi ketika masih banyak yang mengantri maka harus menunggu dulu. Nah, kalau yang manual di ACC jam itu juga, maka bisa dicairkan jam itu juga, dalam arti tidak menunggu antrian yang banyak. Nah, maka dari itu dari teman-teman dari semester 6 ini untuk segera melakukan pengajuan ya, melakukan pengajuan, karena yang praktek ingat tidak hanya kelas PSG, masih ada PS yang lain. Semester 6 masih ada PSA sampai PSF misalnya. Kemudian di semester 4 juga ada yang praktek, di semester 2 juga banyak yang praktek.
Maka saya harapkan untuk segera melakukan proses ini, karena akad kod itu juga tidak terlalu sulit diproses, maka segera cair biar tidak bersama-sama dengan teman-teman yang lain, sehingga nanti akan mengantri yang panjang, kemudian prosesnya juga tidak lancar. Dan ingat, pencairannya ketika sudah ACC, maka berkas yang di ACC itu ketika pencairannya manual maka di print kemudian dibawa ke lab. Mungkin itu hal-hal yang perlu saya informasikan dan perlu ditegaskan kembali terkait dengan prakteknya ya. Jadi masih hampir sama, cuman ada beberapa perbedaan khususnya dalam pencairan dan juga pelunasan. Kemudian terkait tadi ya, yang pencairan via transfer, misalnya terpaksa harus transfer karena jarak yang cukup jauh, maka segera dikomunikasikan ya, Pak, ini nanti mohon maaf harus melakukan pencairan via transfer. Karena kalau tidak ada pemberitahuan, maka dianggap pencairannya ini adalah pencairan secara manual atau dilakukan di lab ya. Jadi ketika pencairan maupun nanti pelunasannya via transfer, maka silakan dikomunikasikan. Nanti akan saya beri tanda untuk dilakukan pencairan via transfer. Nah, sudah selesai. Jadi agenda kita hari ini adalah sengaja monitoring untuk memfokuskan praktek dari teman-teman semua, sehingga yang belum melakukan pengajuan, yang belum melakukan pencairan untuk segera diproses melakukan pencairan. Nanti ketika mengerjakan laporan itu nanti tidak ketinggalan. Teman-temannya sudah selesai, maka selesai semua, tinggal fokus pengerjaan laporan ya. Dan untuk monitoring jangan lupa di e-learning individu masing-masing mahasiswa. Kemudian di WA group ini perwakilan saja ya. Untuk form ini nanti saya share di WA group, tetapi di e-learning bisa dijelaskan sendiri, tidak menggunakan form tidak apa-apa, bisa diuraikan sendiri. Mungkin itu ya untuk agenda kita hari ini. Jangan lupa hari ini sudah pada tahap pencairan, dan yang belum menemukan nasabah untuk segera menemukan nasabahnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kendala, ada permasalahan, untuk segera dikomunikasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.